dua penampilan dari Ibu Majelis Taklim dari selawat. Semoga tadi selawat yang diucapkan Majelis Taklim bapak-bapaknya juga ikut selawatan, karena dengan berselawat semoga kita senantiasa mendapatkan semangat dari baginda Rasulullah SAW. Baik, kita menangkap acara inti, yaitu peringatan Isra Mi'raj 14 Batu Mati Hijriah, yang insyaallah hikmah Isra Mi'raj akan dibawakan oleh Haji Ustaz Muhammad Darwis. Kepada ibu-ibu sekalian, Bapak akan tenang, kita dengarkan hikmah Isra Mi'raj ini. Semoga dengan kita pulang, ada yang kita bawa pulang selain makanan, minuman, kita membawa pelajaran-pelajaran yang berharga. Dan semoga dengan pelajaran itu dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan ini, waktu dan tempat, Pak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Wa idza arada Allahu syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-kiram wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Azhar beserta seluruh pengurus, yang saya hormati Ketua DPC Muslimat NU beserta seluruh pengurus dan rombongan yang telah hadir di tempat ini, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Azhar beserta seluruh pengurus, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya bawakan hikmah, saya mau cerita dulu Ibu Bapak. Cerita ini penting. Kemarin kita sama-sama ikut Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan oleh PHBI di Gedung Islamic Center. Yang isi adalah Habib Helmi Al-Khalid bin Kaf. Saya sudah ketemu sebelumnya karena beliau mengundang saya hari Jumat sore. Ketemu lama, kami ngobrol-ngobrol di masjid yang di samping Padepokan Silat. Satu yang saya tangkap dari beliau waktu pertemuan, karena saya tidak lama, saya cuma sampai jam 6, saya harus kembali ke pondok karena saya harus memimpin anak-anak di pondok. Satu yang saya tangkap bahwa beliau itu terlalu tawadu.
kita mau cium tangannya, belum kita cium dia sudah cium kita punya tangan. Ya, jadi saya bilang besok kalau ketemu di Islamic Center saya tidak mau cium tangan. Saya dosa. Kenapa? Kita mau cari berkah, justru dia minta berkah di kita yang tidak ada berkahnya. Ya. Alhamdulillah setelah selesai beliau sarapan dari ujung ke ujung, tiba giliran saya sudah tidak mau. Saya punya sasaran bukan tangannya, yang saya mau cipika sama cipiki sama beliau. Ya, ternyata alhamdulillah bukan dapat itu. Saya dipeluk lama sama beliau, dan ini pesan yang harus saya sampaikan. Saya dosa kalau saya tidak sampaikan. Pak Ketua MUI, saya titip umatnya Muhammad di Kabupaten Nabire untuk dibimbing mencintai Rasulullah SAW dan berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Ya. Saya sebenarnya pagi ini ingin ketemu beliau lagi untuk menjabarkan apa isyarat dari kata-kata beliau. Ya. Sampai santri-santri saya itu cemburu. Kita cuma dapat salaman, Ustaz dapat pelukan lama. Saya bilang bukan pelukannya, tapi bisikannya di telinga saya yang sekarang saya masih hidup apa yang harus dijabarkan, dan itu bimbing saya titip umatnya Muhammad untuk mencintai Rasulullah dan berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah di Kabupaten Nabire. Kenapa Bapak Ibu? Habib itu kalau kita tarik silsilahnya Habib Helmi, nanti ujung-ujungnya ketemu dengan Hasan atau Husain yang kemudian naik ke Fatimah, ujung-ujungnya Rasulullah SAW. Jadi saya biasa diajarkan ketika saya mondok di Jakarta, cium tangannya habaib itu sama dengan mencium tangannya Rasulullah SAW. Jadi kalau dipeluk oleh Habib sama dengan dipeluk oleh Rasulullah SAW. Ya, Bapak itu amanat yang insya Allah mudah-mudahan sore saya bisa ketemu lagi dengan beliau. Ya, cuma terlalu tawaduk yang terkadang harusnya beliau berdoa. Kenapa harus saya lagi dipanggil untuk doa? Saya cuma mau Habib doa, kita tinggal aminkan saja. Kenapa? Orang yang dekat dengan Rasulullah pasti lebih dikabulkan Allah doanya daripada kita yang masih berkeliman dengan dosa dan kemaksiatan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak terlalu lama barangkali karena banyak kegiatan. Saya cuma ingin menyampaikan Bapak Ibu, ketika kita belajar tentang Isra Mi'raj, maka kita harus bagi dua Isra Mi'raj itu. Yang pertama adalah mengetahui apa itu Isra Mi'raj, dan saya tidak terlalu panjang lebar karena anak-anak kita sudah bercerita tentang Isra Mi'raj. Yang inti daripada Isra Mi'raj itu adalah apa yang diterima Nabi Muhammad ketika melaksanakan Isra Mi'raj. Sebab bagaimanapun kita ngerti tentang Isra Mi'raj, kalau yang diterima oleh Allah, oleh Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha tidak bisa kita amalkan, maka sia-sia itu pengetahuan kita tentang Isra Mi'raj. Kalau kita hadiri Isra Mi'raj rame-rame, tapi begitu apa yang diterima Nabi Muhammad kita tidak laksanakan secara ramai-ramai, maka gagal peringatan Isra Mi'raj. Maka Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita belajar tentang Isra Mi'raj, maka patokan kita adalah apa yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 1. Baru-baru ini ada orang nanya saya tak tahu menguji lewat WA, Ustaz, bagaimana melogikakan peristiwa Isra Mi'raj?
Ya, saya bilang untuk nanya ke saya. Kalau nanya ke santri saya, jawabannya lain. Ya, karena kalau santri saya ditanya itu, dia balik bertanya, kamu nanya. Ya. Sekarang itu ada santri pintar. Kenapa kamu terlambat? Ustaz nanya. Kita mau marah jadi tidak marah. Jadi gampang kalau anaknya nanti dibawa pulang terlambat. Nanti begitu saya tanya, kenapa terlambat datang? Balikin saja. Ustaz nanya. Kalau saya sudah ketawa, sudah hilang hukuman itu. Ya. Bapak Ibu melihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini secara logika bisa kita tangkap, secara nakliah kita bisa tangkap. Hanya orang yang imannya tidak lengkap yang meragukan peristiwa Isra Mi'raj. Karena kita mau pakai ini masuk, pakai ini masuk. Cuma terkadang kalau orang lebih ininya menonjol, ininya kurang, itu yang terkadang ragu. Kenapa Bapak Ibu? Kesimpulannya sebenarnya Isra Mi'raj itu supaya kita bisa terima, cukup meyakini bahwa Allah Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan peristiwa Isra Mi'raj itu bukan maunya Muhammad tapi maunya Allah. Selesai. Kalau maunya Allah, tidak ada yang mustahil. Kalau maunya Muhammad, tidak jadi Isra Mi'raj. Makanya di dalam Isra Mi'raj dikatakan Subhanalladzi asra, bukan sara. Nah, ini nanti kalau kita belajar ilmu sara, kita ngerti makna sara dengan asra. Kalau sara, Muhammadnya yang jalan. Tapi kalau asra, Muhammadnya pasif, Allah yang menjalankan. Saya kasih contoh begini, Ibu. Ada anak kecil, ya, ada anak kecil. Saya bilang, nak, ada saya punya motor di luar. Saya kasih kamu kunci, pakai motor itu ke pondok, ambil saya punya sorban, bawa ke sini dalam 2 jam. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Kenapa? Pasti ibu mengatakan anak kecil belum tahu naik motor, bagaimana bisa naik motor sampai ke sana. Tapi kalau anak kecil itu kembali ke sini cerita, ibu, bapak, tadi saya ikut Pak Ustadz karena Pak Ustadz lupa sorbannya di pondok. Saya ikut di motornya Pak Ustadz ke pondok, kemudian kembali. Tidak sampai 1 jam saya sudah ada lagi di sini. Percaya tidak? Kenapa? Karena dia pasif, yang aktif saya. Peristiwa Isra Mi'raj itu yang pasif itu adalah Muhammad, yang aktif Allah. Sehingga kalau kita yakin Allah Maha Kuasa, maka tidak ada yang mustahil untuk Allah lakukan. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa yang harus ditempuh secara logika berjalan kaki 5 hari bisa dapat 1 malam. Apalagi ditambah dengan peristiwa Mi'raj di mana Nabi diperjalankan dari Masjid Aqsa ke Sidratil Muntaha. Selesai. Itu dulu. Yang kedua, nah ini kalau saya punya santri sudah tahu jawabannya. Kenapa kita bisa yakin bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad yang melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj? Padahal ketika kita baca ayatnya tidak sedikit pun disebut namanya Muhammad. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Mana kata Muhammad di sini? Kalau kita percaya bahwa ayat ini bercerita tentang Isra Mi'raj, dari mana kita yakini bahwa peristiwa Isra Mi'raj yang jalan Muhammad? Padahal ayatnya tidak menyebut Muhammad. Bahkan Allah menyebut bi'abdihi. Saya
Rafli, teman-temannya di kelas 9 saya diskusi. Ya. Saya tidak yakin itu Muhammad. Kenapa? Kenapa Allah tidak sebut Subhanalladzi asra Muhammadan atau Subhanalladzi asra bi Muhammadin lailan minal masjidil? Kita percaya karena ada Muhammad di situ yang berjalan. Tapi Allah sebut bi abdi. Ada yang tahu? Jangan munafik, jangan fitrah, jangan. Mereka sudah tahu. Bapak Ibu melihat Allah. Muhammad itu namanya banyak. Muhammad maknanya orang terpuji. Ahmad yang sangat terpuji. Sering juga Nabi Muhammad dipanggil Abul Qasim, bapaknya Qasim. Sering juga dipanggil Aba Abdullah, bapaknya Abdullah. Sering juga disebut Jaddul Husain, kakeknya Hasan dan Husain. Tapi kenapa peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad dipanggil Abdul? Apa itu Abdul, Bapak? Abdul itu adalah hamba sahaya, kelas terendah dari jenisnya manusia, Abdul. Makanya orang Arab bilang al-abdu kal-mal, hamba itu seperti harta. Jadi saya sampaikan itu. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, kalau ada peperangan, orang itu bukan cuma berebut harta rampasan, tetapi berebut budak-budak untuk dijadikan budak. Kenapa? Karena ketika kita memiliki budak, maka budak itu tidak punya hak sama sekali. Dia cuma punya kewajiban mengabdi kepada tuannya, tapi tidak punya hak untuk menuntut kepada tuannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah memanggil Muhammad untuk Isra Mi'raj dengan panggilan Abdul, kelas terendah dari golongan manusia. Dipanggil oleh Allah untuk menerima sholat, maknanya bahwa sholat itu adalah bentuk penghambaan terendah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, tolong masjid itu dipakai, jangan ada kapling-kapling. Ya, jadi kalau datang waktu sholat ada tukang ojek, jangan suruh ke belakang. Nanti yang punya mobil mewah di depan tidak boleh. Kenapa? Begitu masuk rumahnya Allah untuk sholat, maka semua kita adalah Abdullah, hambanya Allah yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terkadang pakai kapling-kapling. Kalau acara tidak apa-apa, tapi kalau waktunya sholat, waktunya menghambakan diri kepada Allah, maka siapapun yang datang pertama, siapapun yang ingin duduk di tempat terdepan, tidak boleh dilarang. Karena begitu masuk rumahnya Allah, kita bukan lagi pejabat, kita bukan lagi orang kaya, kita bukan lagi orang alim, kita adalah sama hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa syariat sholat itu beda dengan syariat-syariat yang lain? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya Muhammad untuk melaksanakan puasa, maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, disampaikan kepada Jibril, antarkan ke Muhammad, Muhammad sampaikan umatnya, kita wajib puasa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mewajibkan Muhammad dan umatnya untuk berhaji, maka Allah firmankan dalam Al-Quran, wa lillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah berikan kepada Jibril, antarkan kepada Muhammad. Tapi khusus untuk syariat sholat, maka Nabi diundang khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Bapak Ibu? Ada yang tahu kenapa?
Karena yang diterima sebenarnya bukan sholat. Kalau yang diterima itu sholat, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Jibril untuk membawa firman Allah aqimus sholata kepada Muhammad sama dengan syariat yang lain. Lalu kenapa Muhammad harus diundang? Karena yang diterima itu Bapak Ibu. Dengar baik-baik supaya kita tahu ini. Karena yang diterima oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha adalah kuncinya surga. Kunci surga. Dan tidak boleh ada yang terima secara simbolis kecuali orang yang nanti pertama masuk ke surga. Dan dia harus terima langsung dengan yang punya surga. Jadi harus serah terima langsung dari Allah. Tidak boleh pakai perantara. Kenapa? Jibril pun tidak masuk surga. Jadi malaikat tidak ada yang masuk surga. Bagaimanapun taatnya malaikat, bahkan diriwayatkan ada yang diciptakan oleh Allah sejak diciptakan sujud sampai sekarang belum bangun, sampai Allah perintahkan bangun baru bangun. Kenapa? Malaikat tidak punya akal. Apa yang diperintahkan dikerjakan. Kalau kita suruh sujud, paling kita kenapa lama sekali sujud? Tidak masuk surga. Lalu untuk apa Allah fungsikan Jibril di sini? Tidak ada fungsinya Jibril. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Mi'raj itu menerima kuncinya surga dari pemiliknya surga kepada orang yang secara simbolis akan pertama nanti masuk surga baru kita ikut di belakang. Makanya Nabi kalau pulang Isra Mi'raj apa yang mengatakan as-sholatu miftahul, sholat itu kunci surga. Maka Bapak Ibu, kalau kita merayakan peristiwa Isra Mi'raj yang harus selalu ada dalam hati kita, ya Allah, kalau Engkau takdirkan besok saya mati, kunci surga sudah di tangan belum? Ini yang harus Ibu Bapak. So, jangan sampai kita terlalu pede masuk surga. Tahu-tahu kuncinya kita tidak bawa. Ya, nanti kayak sinetron lagi. Surga yang terkunci. Surga yang tak bisa dibuka. Makanya jangan sampai kita hadiri peringatan Isra Mi'raj. Tiap tahun kita Isra Mi'raj, tapi kita sudah dekat dengan mati sampai kita belum pegang kunci surga. Jadi hari ini saya sampaikan Bapak Ibu, mari sama-sama kita tanya diri kita, tidak usah tanya orang lain. Tanya diri kita, kalau Allah takdirkan sebentar malam kita mati, kunci surga sudah di tangan kita. Yang belum, hati-hati. Kenapa? Nanti kena azabnya sinetron surga yang tak bisa dibuka. Saya ulangi Bapak Ibu, yang belum sholat, jangan cita-cita masuk surga. Makanya apa kata Rasulullah? Ini ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj tadi pertama hadisnya, as-sholatu miftahul jannah. Yang kedua ada lagi hadisnya lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ketika Nabi berhenti di kata-kata illa man aba, kemudian ketika Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, Nabi berhenti di situ, semua sahabat tersenyum. Kenapa? Ada jaminan, ada garansi dari Rasulullah bahwa semua umatnya Muhammad masuk surga. Kenapa Nabi sampaikan ini Bapak Ibu? Karena Nabi tahu bahwa kuncinya surga yang ada di sholat, dan sholat sudah didiskon oleh Allah dari 50 waktu menjadi 5. Sangat mudah sekali umatnya Muhammad untuk masuk surga. Maka Nabi mengatakan kul ummati yadkhulunal jannah. Tetapi Nabi tidak berhenti di situ. Nabi teruskan illa man aba, kecuali yang tidak mau.
Maka saat itu spontan sahabat bertanya, qalu wa man aba ya Rasulullah. Mereka bertanya kepada Rasulullah, siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Sampaikan kepada kami umatmu, model umatmu yang tidak mau. Apa kata Nabi? Man ata'a Allah wa ata'ani dakhala jannah wa man asallah wa asani faqad aba. Siapa yang taat menjalankan perintah Allah dan taat mengikuti perintah Allah berdasarkan sunnah-sunnahku, maka itulah umatku yang saya jamin surga. Tetapi umatku yang mengaku hambanya Allah, mengaku umatku tapi asallaha, durhaka, bermaksiat kepada Allah dan tidak mau mengikuti sunnahku, faqad aba, maka itulah orang yang biarkan mereka mengaku sebagai umatmu tapi tidak ada jaminan dari saya untuk mendapatkan surga Allah. Kita ini ikut nanti Bapak Ibu. Jadi umatnya Muhammad kalau masuk surga itu kan yang pertama sholat. Ustaz, apakah sholat sudah pasti masuk surga? Belum. Kenapa? Kalau Allah juga bilang di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, neraka bagi orang sholat. Tapi setidak-tidaknya kita sudah punya pegangan. Apakah mungkin kita datang atau kuncinya patah depannya tidak bisa dipakai juga? Pegang kuncinya patah. Kenapa bisa patah Bapak Ibu? Karena terkadang kita tidak mau, kita cuma sholat tapi tidak peduli dengan lingkungan kita. Padahal buahnya dari sholat itu adalah peduli dengan lingkungan kita. Makanya Ibu, sholat itu ditutup dengan apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Disunahkan Nabi noleh ke kanan, noleh ke kiri, ucapan assalamualaikum. Apa artinya assalamualaikum? Keselamatan bagimu semua yang ada di kanan, keselamatan bagimu semua yang ada di kiri. Begitu kita rajin sholat, begitu kita habis sholat, maka tidak ada lagi orang yang tersakiti dengan tangan dan lidah kita di kanan kiri kita. Itu buahnya sholat. Itu yang bikin kuncinya tak patah depannya. Orang yang sholat sudah pasti pegang kunci. Tapi kenapa Allah mengatakan fawailul lil musallin? Karena dia sholat tapi kuncinya patah depannya, tidak bisa masuk. Kenapa bisa patah? Cuma baik kepada Allah, kemudian tidak baik kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita belajar. Berbeda itu biasa. Berbeda pendapat biasa. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Berbeda perbedaan yang ada di antara umat itu rahmah. Nabi tidak pernah berbeda musuhan. Muhammadiyah dengan NU berbeda. Jangan jadikan musuh. Kalau Muhammadiyah kiblatnya kepada Muhammad, NU kiblatnya kepada Muhammad, maka yang diajarkan Muhammad kepada kita, jadikan perbedaan itu rahmat, bukan perpecahan. Itu baik. Saya terkadang bingung. Ada orang mengaitkan pondok, terkadang dibikin saingan. Wah, ustadznya pondok ini sudah kalah pondok. Kenapa harus bilang begitu? Kalau ada pondok yang tidak, mari kita hidupkan. Karena tempat menggembleng anak-anak kita untuk dekat dengan Allah, untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Saya dengan pimpinan-pimpinan pondok baru sebelum, cuma terkadang ada orang datang, Ustaz, pondok ini, Allah. Saya terkadang kalau mau cerita saya bilang, Pak, saya kenal baik pimpinan ini. Nanti saya cerita sama dia, coba ibu jelek-jelekan. Terkadang anaknya nakal di pondok yang lain, dipindahkan ke pondok saya, yang dicerita pondok itu. Dia tidak cerita anaknya yang nakal itu. Kenapa dikeluarkan dari pondok, tidak cerita. Yang dicerita pondoknya jelek. Padahal ketika kita cerita pondok, pondok itu apa? Bekal, tempat yang akan menggembleng anak kita untuk dekat dengan Allah.
dan cinta kepada Rasulullah SAW. Artinya semua pondok punya kewajiban yang sama sekalipun program yang berbeda-beda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari salat. Mari salat. Kenapa Bapak Ibu? Salat itu kita dapat dua, Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang kita dapat dalam salat itu? Yang kita dapat adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita melaksanakan kewajiban kepada Allah. Yang kedua, ini terkadang yang belum Bapak Ibu dapat. Kita mendapatkan ketenangan dalam sholat. Yang belum merasakan ketenangan dalam sholat, coba bangun setengah 3 malam. Ketika Bapak Ibu punya masalah, bangun setengah 3. Ketika tidak ada orang yang curhat kepada Allah, Anda sendiri curhat kepada Allah. Bayangkan Allah ada di depan, kemudian sampaikan, ya Allah, apa yang saya punya? Saya cuma makhlukmu yang lemah. Sekalipun saya ingin ini, ingin itu, kalau Engkau tidak kehendaki maka tidak ada yang akan terjadi. Semua karena kehendak dan takdirmu ya Allah. Maka ya Allah, kalau hari ini Engkau berikan takdir yang tidak baik berlaku, maka saya yakin itu bukan karena Engkau benci kepada saya, tapi karena Engkau menyayangi saya, Engkau ingin menguji saya. Dan tidak ada orang yang lulus dari ujian itu kecuali pasti dia di hadapan-Mu ya Allah. Jadi jangan sedikit-sedikit dulu Bapak Ibu. Kekurangan uang, cerita kemana-mana, tidak usah cerita sama Allah. Dikasih ujian sakit, berobat tidak, cerita kemana-mana. Apalagi kalau sudah muncul cerita, ini kayaknya gara-gara tetangga sebelah yang kirim, apa yang dikirimkan. Kita terlalu suuzon sama tetangga. Saya selalu sampaikan Bapak Ibu, manusia dan manusia cuma dua. Apa itu? Yang pertama, jangan pernah menyakiti orang lain, maka tidak akan ada orang yang sakit Bapak Ibu. Jangan pernah berniat untuk menyakiti orang lain, maka tidak akan pernah ada yang menyakiti Bapak Ibu. Yang kedua, kalau Bapak Ibu sudah punya niat tidak menyakiti orang lain, kemudian ada orang yang menyakiti Bapak Ibu, maka yakinkan itulah kelasnya Ibu sudah sama dengan kelasnya Nabi Muhammad SAW. Kita kan kecewa Ibu, itu tetangga sudah baik-baik balasannya begini. Padahal Bapak Ibu tanpa sadar ketika Bapak Ibu sudah tidak berniat menyakiti orang lain, tapi Ibu Bapak disakiti orang lain, maka kelasnya Bapak Ibu sedang diangkat oleh Allah sekelas dengan Nabi Muhammad yang menebarkan kebaikan tapi dibenci oleh beberapa orang. Lalu apa yang kita lakukan? Ikuti Muhammad. Apa yang dilakukan Muhammad? Dilempari batu, kata Habib, dilempari batu di Taif, diludahi, bahkan gigi gerahannya Nabi Muhammad berdarah. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Ditawarkan Jibril untuk menghimpit dua gunung, menjadikan kota Taif itu hancur. Apa jawabannya Nabi Muhammad? Jangan. Ayo teruskan. Jadi kalau kita sudah baik sama orang, orang tidak baik sama kita, kita sudah sekelas dengan Nabi Muhammad. Tinggal teruskan saja. Bagaimana caranya? Doakan orang yang menzolimi kita. Jangan niat balas. Kita terkadang di situ. Saya juga bisa balas. Allah bilang tadi kelas itu sudah sama dengan Nabi Muhammad, turun lagi. Kenapa? Ingin balas. Jangan pernah ya, anggap orang semua adalah ciptaan Allah. Dan Nabi sudah ajarkan kita. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu, kata Rasulullah, sampai dia mau mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hidup ini kita tidak bisa paksakan Bapak Ibu semua orang senang dengan kita. Makanya ada pepatah Arab mengatakan,
Ridho nasi ghayatun la tudrak. Mencari ridhonya manusia adalah tujuan yang tidak pernah tercapai. Karena setiap kebaikan pasti ada syaitan yang tidak suka dengan kebaikan. Jadi jangan kecewa Bapak Ibu. Kalau kita sudah baik, sholat kita sudah baik, istiqomah, kita sudah buahkan sholat kita dengan berbuat baik kepada sesama manusia, tapi masih ada orang yang benci. Jangan kecewa. Kenapa? Kita harus yakin bahwa setiap ada kebaikan pasti ada syaitan yang tidak pernah senang dengan kebaikan. Yang penting kita lihat baik. Apa baiknya? Hablum minallah baik, hablum minan nas baik. Maka Bapak Ibu yang muliakan Allah, alhamdulillah semuanya bergerak. Ya, pengurus masjid bergerak, cari bagaimana berbakti kepada umat yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah kita bersyukur Yayasan Al-Azhar sudah dapat tanah wakaf yang mudah-mudahan bisa dikelola dengan baik sehingga jangan sasaran orang mati kini Wonorejo, Girimulyo. Kasih banyak-banyak Bapak Ibu. Saya pernah Bapak Ibu, tidak tahu betul atau tidak, tapi pernah ada orang SP2 itu datang ke saya, Ustaz, ada tanah wakaf di SP2, ada tanah wakaf di SP2, itu diwakafkan untuk kuburan ulama-ulama di Nabil, dan yang punya katanya minta nomor 1 Ustaz. Terus bagaimana kalau kita bikin ukurannya kemudian kita taruh plat di situ? Saya tidak tahu sampai sekarang, tapi pernah ada orang datang ke rumah saya. Ada tanah di SP2 yang diwakafkan orang untuk kuburan orang-orang alim, orang-orang ustaz-ustaz. Saya bilang yang meninggal bagaimana? Nanti kalau keluarga setuju kita pindahkan. Tapi yang belum meninggal kita sudah kapling memang. Begitu meninggal langsung dibawa ke situ. Dan kerennya saya di satu paling ujung nomor 1. Ya. Saya tidak tahu sampai sekarang bagaimana kelanjutannya. Kenapa saya tidak cari tahu? Jangan-jangan doakan saya cepat mati itu. Ya. Bapak Ibu berkata, alhamdulillah sudah bergerak, tapi kita harus selalu berpikir. Jadi orang Islam itu jangan pasif, selalu berpikir apa lagi yang bisa bermanfaat untuk umat, apa lagi yang sudah bermanfaat untuk umat. Ya, termasuk ya ini yang juga mudah-mudahan bisa diteruskan. Ya, ini yang bisa diteruskan sesuai dengan apa yang ingin Habib. Ya, insya Allah ya lomba sholawat itu jangan diberhenti. Ya, karena salah satu waktu saya ngobrol-ngobrol dengan beliau di Jayanti sana, saya sampaikan, Habib, alhamdulillah kita di sini ibu-ibu gerakannya untuk cinta Rasul itu. Kalau Rasulullah mengatakan man shalla alayya sallallahu biha asyara, siapa yang bersolawat kepada aku 1 kali maka Allah akan balas 10 kali. Alhamdulillah di sini ibu-ibu itu setiap tahun baru Hijriah kita bikin lomba sholawat. Masya Allah, dia bilang Masya Allah, di Timika belum ada. Makanya apa beliau bilang? Dulu ketika penempatan ibu kota Papua Tengah itu di Nabire, saya termasuk yang tidak setuju, saya punya di Timika. Tapi begitu saya datang ke Nabire, dengar dari ustaz-ustaz perkembangan Islam di Nabire, Islamic Centernya Nabire, maka saya bilang ternyata saya yang salah, yang betul adalah pemerintah ketika menetapkan. Cuma saya jujur bisa sampaikan Bapak. Jadi saya merasa terganggu waktu ngobrol dengan Habib di Jayanti itu. Yang pertama terganggu saya karena ustaz-ustaz yang diundang merokok semua. Saya maksudnya tolong di depan Habib itu kita berhenti merokok gitu, supaya suasana. Kenapa Bapak Ibu? Suasananya, ruangannya kecil, yang merokok 8 orang, cuma saya yang tidak merokok. Akhirnya apa? Habib juga ambil rokoknya, merokok juga. Ya. Begitu asap sudah banyak, saya pamit. Habib saya izin pamit, saya mau pulang.
Kenapa? Yang pertama, saya tidak tahan asap rokok. Yang kedua, saya langsung mau sholat dengan santri saya, dan di pondok saya itu haram rokok. Dia bilang, tidak haram Ustaz. Iya, di pondok lingkungan saya haram rokok. Ya. Akhirnya yang kedua, kata dia, saya tidak tahu mungkin pembawaannya Ustaz Mukromin. Ya. Jadi serius-serius kita ngobrol dengan Habib, bikin ketawa-ketawa, bikin lucu-lucu. Saya bilang, saya takutnya Habib tersinggung gitu karena kita datangkan di sini kan, kita mau dapat ilmu. Memang pembawaannya Ustaz Mukromin. Dia sampaikan, Bib, Nabire ini kota Nabi. Ya. Nabire ini kota Nabi. Habib tanya, kenapa bisa? Ya namanya saja Nabire. Kemudian panjang lagi, tetapi sekalipun kota Nabi, Nabire ini nama yang paling bikin repot. Bingung lagi Habib. Saya maksudnya sudah, kalau ada orang-orang mulia datang, tidak usah kita bercanda-bercanda dulu gitu. Kita serius ambil berkait. Untung Habibnya orang juga suka bercanda. Ya. Tapi alhamdulillah yang serius ketika beliau bicara cuma saya dengan Pak Slamet saja yang serius. Yang lain pada ketawa. Saya takut ibu. Ya, saya takut kayak kita punya teman kita ajak bercanda gitu. Ya saya serius sampai akhirnya saya ambil, saya pamit pulang. Ya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya, insyaallah kita akan terus berjalan. Sekali lagi, Isra Mi'raj itu adalah bagaimana kita komitmen kepada Allah untuk selalu mau menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan menghilangkan sifat-sifat kesombongan yang ada dalam diri kita. Sebab bagaimanapun kita rajin menghadap Allah, kemudian masih ada sifat-sifat sombong dalam diri kita, maka insya Allah kita punya sholat belum berbuah. Buah dari sholat itu ketika kita setelah sholat, Al-Quran mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika engkau sholat, maka sholatmu sudah mampu mencegah engkau dari perbuatan keji dan munkar. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kira saya tidak panjang lebar. Hikmah yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini adalah, mari Bapak Ibu, ketika Nabi memberikan jaminan kita tentang surganya Allah, maka kita harus tersenyum bahwa kita termasuk orang-orang yang dijamin surga. Sisa kita mewujudkan bagaimana jaminan itu bisa kita dapat dengan mentaati Allah. Apa yang diperintahkan Allah berupa sholat jangan pernah kita tinggalkan. Apa yang Allah larang dari perbuatan maksiat, mari kita tinggalkan. Karena insya Allah apabila kita sudah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka jangan takut, karena orang yang pertama kali masuk surga sudah memegang surga. Makanya Bapak Ibu, kenapa Nabi Muhammad itu diberikan hak untuk memberikan syafaat? Tidak ada nanti di padang mahsyar yang diberikan hak memberikan syafaat pertolongan untuk masuk surga kecuali Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kunci surga sudah dipegang Nabi Muhammad. Nabi Adam tidak diberikan syafaat, diberikan hak memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi Ibrahim tidak diberikan. Yang diberikan hak memberikan syafaat yang bisa mengambil umatnya dari neraka ke surga cuma Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kunci surganya sudah ada di Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, hari kita istiqomah dengan sholat. Bagi Bapak Ibu, mari kita bukan cuma sholat, tapi kita ramaikan rumah Allah dengan berjamaah. Insya Allah Allah akan turunkan keberkahan. Sebab Allah firmankan dalam Al-Quran, "Lau kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau penduduk suatu tempat itu beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Mudah-mudahan kita di Nabire ini yang menjadi ibu kota Papua Tengah, mari kita ajak saudara-saudara kita yang belum sholat untuk sholat. Mari kita ajak kabarkan kebaikan di mana-mana, termasuk ya pelantikan DPAC. Mudah-mudahan ini menjadi ya perpanjangan tangan DPC untuk selalu berkhidmat kepada umat.
memberikan yang terbaik, memberikan contoh yang terbaik, sehingga sampai di kalangan bawah, insya Allah kebaikan itu akan terus ya, dari DPC turun ke DPAC dan semua kita akan menyebarkan kebaikan ini, sehingga apa yang Allah janjikan keberkahan itu Allah akan berikan kepada kita. Termasuk Bapak Ibu, saya diminta oleh Ketua DKR, mari sama-sama kita wujudkan apa yang sudah diwakafkan oleh Sohibul Fakir untuk kita fungsikan dengan baik. Apa yang disampaikan tadi keluhan-keluhan dari yang diberikan wakaf itu untuk mampu kita bantu sedikit demi sedikit, yakinkan dalam diri kita bahwa tidak akan pernah habis harta kita untuk berinfak di jalan Allah. Tapi ketika kita gunakan harta itu di luar jalan Allah, maka pasti akan habis di sisi Allah, tidak pernah habis. Saya kira ini Bapak Ibu, karena masih ada pelantikan DPAC, ya saya cukupkan sampai di sini. Doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, segala puji dan syukur kami kehadirat-Mu ya Allah, hanya karena kasih sayang-Mu ya Allah yang Kau curahkan kepada kami, hanya nikmat yang Kau berikan kepada kami. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kami bisa sama-sama mempelajari tentang makna Isra Mi'rajnya Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika memperjalankan hamba yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Engkau panggil, Engkau muliakan, Engkau berikan sholat, perintah sholat kepada Muhammad, yang insya Allah sholat itu telah disampaikan kepada kami umatnya. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk mendirikan sholat, mudahkanlah anak-anak keturunan kami mendirikan sholat, agar nantinya perintah-Mu yang Engkau berikan kepada Nabi Muhammad mampu terus kami jalankan, khususnya kami yang berada di Kabupaten Nabire. Allahumma ya Allah, lembutkanlah hati kami semua untuk saling maafkan di antara kami, untuk saling mencintai di antara kami. Kalaupun ada perbedaan ya Allah, jangan Engkau keraskan hati kami untuk melihat perbedaan itu adalah sumber permusuhan, tapi perbedaan itu Engkau sinergikan kami dalam sebuah kekuatan untuk mengamalkan firman-firman-Mu dan sunnah-sunnah Rasul. Allahumma ya Allah, bagi kami yang belum melaksanakan sholat secara istiqomah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami untuk memulai hari ini dalam peristiwa Isra Mi'raj ini untuk mendirikan sholat, begitu pula keluarga kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana waj'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Liqabuli niyyatina wa istijabati du'ana bisirril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.